Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bin lati hati. Alhamdulillah nikmat Islam wa nikmat mukafaf bi iman. Alhamdulillah kulihal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, ini ada pertanyaan dari simpel banget pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Anda bertanya apapun selalu saya jawab, cuma saya jawabnya lewat YouTube aja ya. Gampang. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lia dari Jakarta. Dia nanyakan, Cap, gimana caranya bisa lepas dari kartu kredit, hutang kartu kredit? Gampang sekali, Sob. Kalau apalagi kartu kredit. Pertama adalah intinya apa? Pahami dulu gini, hutang riba, kartu kredit. Kadang kita kan mengecilkan kartu kredit segala macam-macam, itu bahaya, Sob. Yang dicabut dari kita ini masalah hutang riba itu adalah apa? Keberkahan kita. Kelihatan kita nyicil kecil bisa jalan lambat laun itu jadi besar dulu. Bunganya besarnya luar biasa. Saya sudah tidak pakai kartu kredit 15 tahun lalu. Jadi 15 tahun lalu setelah saya lihat kok gak fair gitu. Kadang-kadang kita kan ada kecerobohan di kita juga. Kita hanya bayar minimum payment gitu. Contoh hutang 2 juta bayar cuma 200.000 segala macam-macam. Karena ngerasa kelihatan bisa ternyata enggak gitu. Lama tahun bunganya besar akhirnya bingung kita nutupin. Dan kartu kredit biasa ditambah gitu. Ada ada ipar saya sampai kartu kredit yang limitnya sampai berapa kartu kredit, ada yang 200 juta, ada yang 100 juta, ada 300 juta segala macam-macam. Dan itu bertambah terus. Tidak ada umumnya kartu kredit itu akan plafonnya tidak naik, bakal dinaikin lagi apalagi Anda bayar minimum payment dan rutin gitu. Akhirnya apa? Anda tergulung sendiri di situ gitu. Kalau jahatnya riba itu adalah apa? Kita jadi musuhnya Allah dan Rasul. Bayangin ada di musuh Allah dan Rasul. Di musuh manusia masih mending, tapi di musuh Allah dan Rasul luar biasa. Jadi dasarnya adalah apa? Ngerti dulu hukumnya riba gitu. Mau agama apapun melarang riba itu. Karena riba itu menghilangkan keberkahan kita. Jadi berkah Anda dihilangkan sehingga Anda dapat saya tetap kok, anggaplah saya dapat 10 juta, saya masih bisa kok nyicil 3 juta gitu. Iya, tapi kalau berkahnya dicabut 10 juta, jangan 10 juta, 20 juta pun tidak ada nilainya gitu. Sehingga apa? Anda kurang lagi. Jadi intinya apa? Dan alhamdulillah saya ini omset saya drop sob. Dari dropnya tinggal berapa? Tinggal 20%, 10-20%. Tapi alhamdulillah berkahnya lebih banyak gitu. Dulu omset 2 miliar, 3 miliar, sekarang 200 juta aja susah gitu, sampai 500 juta susah gitu. Tapi apa? Ternyata saya bisa lebih baik daripada zaman dulu. Kenapa? Berkahnya. Karena saya tidak menggunakan riba lagi. Dulu 2 miliar sampai 5 miliar saya dapat per bulan ya di project. Karena saya menggunakan uang bank semua gitu. Ternyata apa? Sebagian keuntungan yang diambil oleh bank semua gitu. Jadi saya kerja oleh bank, nyicil tiap bulan 300 juta, 250 minimal 250 juta gitu. Buat apa saya kerja gitu kalau hanya untuk bank gitu? Jadi budaknya bank. Jadi itu yang riba jahatnya gitu. Jadi pemodal tuh luar biasa, tidak nanggung apa-apa. Kalau terjadi sesuatu malah asetnya yang disita gitu. Itu jadinya. Jadi pahami dulu tentang ribanya, baru Anda bisa nyetop ribanya. Kalau nggak dipahami tentang ribanya, dosa ribanya, Anda akan terus beriba lagi. Alasan bunga kecil kayak, atau alasan bisa nyicil kayak, asal kemampuan mencicil kayak, alasan apapun, alasan kebutuhan, alasan heroik, ini butuh pengobatan keluarga segala macam-macam. Akhirnya Anda nyicil. Nah, saya gimana caranya dapetin modal? Saya gitu, bersabar, minta sama Allah, ambil lurus ke tengah. Jadi kita harus bersabar pada Allah. Contoh saya mau besarin hostel saya atau bank bed saya, kalau nggak ada modal ya saya pelan-pelan gitu. Apa yang bisa kerjakan dulu gitu. Sembari saya bilang kemarin contoh ya, salah satu contoh, saya mau kurban segala macam-macam. Pak, uang cuma ada segini, ya udah minta sama Allah, saya bilang. Bisa nggak kurbannya sapinya lebih besar sekarang ini? Tapi uang kita nggak cukup, nggak apa, mintanya sama Allah gitu. Selalu ada jalan keluar. Yang penting ada niat baik dulu. Top bukan buat kita, kurban itu buat bantu masyarakat juga gitu. Apa lurus. Jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Kartu kredit, saya sekarang bahas kartu kreditnya ya. Ketika dasar Anda udah kuat, tidak mau riba lagi, insya Allah pahami itu dulu Pak ya, kuliah. Jadi kalau ini jangan nambah lagi, kalau bisa gunting tuh kartu kreditnya. Gimana Cap? Nah, kartu kredit itu hal yang paling mudah, cuman tekanannya luar biasa gitu. Mudahnya gimana? Mudahnya adalah apa? Tidak ada jaminan gitu. Jadi intinya kalau nggak ada jaminan, segala macam-macam, negosiasikan stop ininya, terus Anda kumpulkan, Anda hitung, minta payment history ke dia. Payment history itu catatan keuangan Anda gitu. Di bank itu Anda udah bayar berapa segala macam-macam. Anda contoh plafonnya berapa? 30 juta atau 100 juta gitu. Anda udah nyicil selama berapa tahun? 5 tahun. Cicilan Anda minta, nah dari payment history baru kelihatan. Nah, kita adu data dengan mereka gitu. Ketika ternyata kata bank itu Anda masih punya hutang 50 juta atau 30 juta, ternyata di catatan Anda udah nyicil ke mereka lebih dari 100, 200 juta, 50 juta. Nah itu Anda bilang, oh saya udah lunas kok, kan debat. Nah kita mainnya di debat table negosiasi loh. Kata dia, oh ini kan bunga denda, hilangkan bunga denda. Saya udah gak mampu lagi sekarang. Kalau mau syukur jalan, ini bisa jalan. Otot-otot seperti itu, negosiasi. Dan itu asik, jadi pakai strategi buying time, strategi. Lihat di YouTube saya sebelumnya gitu. Jadi gunakan buying time strategi
supaya Anda bisa apa? Bisa negosiasi dengan mereka. Kalau mereka mau ini, Anda punya 5 kartu kredit gitu loh. Lakukan negosiasi gitu, minta payment history, minta outstanding ke mereka. Itu dulu buatin surat. SP1-nya ada di WA saya gitu ya. Bisnis kan ada tuh, minta ininya, contoh suratnya gitu. Jadi SP1 minta payment history, outstanding lengkap gitu. Kalau nggak lengkap ya nggak usah dibayar, ngapain dulu nggak. Nah, kalau bank tidak memenuhi itu, berarti dia tidak prudent. Sedangkan prudent adalah syaratnya OJK gitu, perbankan. Jadi seperti itu. Kalau apa kan OJK kalau seperti itu. Jadi intinya Pak, negosiasi kumpulkan. Jadi berapa yang sudah Anda cicil bayar, berapa yang Anda pakai gitu. Nah di situ baru negosiasinya di situ. Kalau dia pasti nggak mau ya udah, karena nggak mau itu udah asik untuk negosiasi. Dan akhirnya apa? Banyak orang lolos gitu. Minimal dapat potongan sepertiganya gitu. Jadi menurut bank itu 100 juta bayar cuma 30 juta, 5 juta gitu kemampuannya. Dan yang penting lunas gitu. Karena yang penting di kartu kredit apa kelebihannya? Tidak ada jaminannya. Jadi lihat dulu yang diselesaikan apa yang harus ada jaminan gitu. Demikian jawaban untuk Baliha. Mohon bayar kalau Anda muslim bayar dengan Al-Fatihah wa salat Nabi buat saya 3 kali. Mudah-mudahan tremor saya hilang, proses solder saya hilang, segala macam-macam, dan saya lebih sehat lagi bisa menjawab gitu. Demikian dari saya mohon maaf tidak bisa balas lewat WA, chat WA. Kenapa? Tangan saya kebetet jadi agak kaku, so dia harus paham ya lewat video aja kalau bisa itu. Dan aja yang detail nggak apa-apa. Kalau saya sempat jawab saya nggak jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.